Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Perkenalkan, saya Puan Maharani dengan NIM 202312210066 dengan nomor absen 15, dan rekan saya Dengan saya Muhammad Aleko Fajri dengan NIM 2023122125 dengan nomor absen 8. Dan saya Muhammad Ramadhani, nomor NIM 2023-1035, nomor absen 9. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu manajer yang ada di CV Bintang Utama. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Wardani. Saya di sini menjabat sebagai manajer operasional di CV Bintang Utama, yaitu perusahaan kami bergerak di bidang kontraktor listrik. Perusahaan kami menangani berbagai pekerjaan instalasi kelistrikan, mulai dari pemasangan instalasi gedung, rumah, perawatan sistem kelistrikan, panel listrik, hingga proyek kelistrikan skala kecil maupun menengah. Sebagai manajer operasional, tugas utama saya adalah mengawasi jalannya proyek agar berjalan sesuai dengan target perusahaan. Selain itu, saya juga bertugas memastikan pekerjaan dilakukan agar sesuai standar keselamatan kerja, kualitas yang telah ditentukan oleh SOP perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, posisi saya di sini berada pada tingkat manajemen menengah, karena saya menjadi penghubung antara pimpinan perusahaan dan staf operasional lapangan lainnya. Di perusahaan kontraktor listrik seperti kami, peran manajer cukup penting karena pekerjaan proyek membutuhkan ketelitian, koordinasi tim, dan pengawasan yang baik agar proyek selesai dengan tepat waktu dan tidak terjadi kesalahan teknis di lapangan. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Putri bekerja di bidang apa, dan juga Jobdesknya di Mbak Putri juga seperti apa. Nah, kami ingin menanyakan berapa lama sih Mbak Putri ini berkecimpung dan bekerja di bidang manajer di CV Bintang Utama ini? Saya di sini sudah bekerja di CV ini kurang lebih selama 10 tahun. Awalnya saya bergabung sebagai staf teknisi lapangan yang bertugas membantu pemasangan instalasi listrik di proyek perusahaan. Selama bekerja, saya banyak belajar mengenai manajemen proyek, komunikasi dengan klien, serta cara menangani kendala pekerjaan di lapangan. Setelah beberapa tahun, saya dipercaya menjadi manajer operasional karena dianggap memahami alur pekerjaan dan mampu memimpin di dalam tim tersebut. Kemudian dalam 3 tahun terakhir ini saya diberikan tanggung jawab sebagai manajer operasional. Posisi ini tentu sangat berat dan tanggung jawabnya yang lebih besar karena saya harus memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya untuk fintech itu sendiri, Mbak Putri tahu nggak ya, mengenal nggak ya istilah fintech itu sendiri? Karena kan kalau di era sekarang digitalisasi itu kan semua orang itu menggunakan fintech gitu loh. Kayak misalkan kita membayar menggunakan kris, terus kita melakukan virtual account dan lain sebagainya. Nah, di CV Bintang Utama ini dia melakukan adanya fintech atau tidak? Gitu. Saya di sini mengenal istilah fintech atau financial technology. Menurut saya, fintech merupakan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat maupun perusahaan dalam melakukan aktivitas keuangan secara digital. Saat ini fintech sudah sangat berkembang dan banyak digunakan dalam dunia usaha, termasuk di perusahaan kami. Dalam operasional sehari-hari, kami menggunakan layanan fintech untuk berbagai kebutuhan transaksi keuangan perusahaan. Contohnya seperti pembayaran supplier material proyek, transfer gaji karyawan, pembayaran biaya operasional proyek, dan transaksi dengan klien yang saat ini sebagian besar sudah menggunakan sistem digital. Dengan adanya fintech, pekerjaan administrasi keuangan menjadi jauh lebih praktis dibandingkan sistem yang sebelumnya. Dulu, transaksi harus dilakukan secara manual dan sering memerlukan waktu yang lebih lama ya, karena harus datang langsung ke bank. Dan sekarang sebagian besar proses dapat dilakukan melalui aplikasi digital sehingga lebih cepat dan lebih efisien. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah menjelaskan tentang perusahaan di bidang utama dan sebagai manajer operasional di
perusahaan tersebut, dan tadi juga menjelaskan tentang manfaat fintech ya dari segi penggajian, segi penjualan ke supplier. Nah, menurut Mbak Putri sendiri, manfaat dari fintech itu ada dirasakan nggak di perusahaan bintang utama ini? Iya sih, manfaatnya tuh rasa ya, dari transaksi bisa lebih efisien, lebih cepat, mudah, dan lebih praktis sih menurut saya. Misalnya ketika perusahaan ini harus membayar ke supplier material secara mendadak nih, dan materialnya tuh sangat darurat dan harus terpasang di detik itu juga kan, itu pembayaran bisa langsung dilakukan melalui mobile banking tanpa kita harus ke bank menulis apa itu billing dan lain-lain sebagainya kan. Selain itu, fintech juga membantu mempercepat proses pembayaran gaji-gaji karyawan kami dan biaya operasional proyek. Transaksi semuanya dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, kita sambil liburan, sambil ngopi, ya kan. Habis itu memudahkan kita dalam membuat laporan-laporan keuangan dan memudahkan untuk mengecekkan transaksi ya, dan laporan ke atasan gitu. Oke, jadi manfaatnya itu sangat banyak ya, daripada kita tidak menggunakan fintech. Jadi lebih efisien, lebih waktunya pun menjadi lebih cepat gitu, daripada kita harus mondar-mandir ke bank. Jadi kita lebih baik lebih cari yang lebih mudah seperti itu untuk manfaat fintech di bintang utama. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya, apakah Mbak Putri ini pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang keahlian fintech di suatu tempat atau suatu platform online seperti itu? Pernah sih saya mengikuti beberapa seminar dan pelatihan singkat mengenai digitalisasi keuangan dan penggunaan layanan perbankan digital untuk mempermudah perusahaan. Biasanya pelatihan kami diadakan oleh pihak bank atau lembaga tertentu yang bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha. Materi yang diberikan meliputi keamanan transaksi digital, cara penggunaan internet banking perusahaan, serta mengedukasi mengenai resiko penipuan online. Karena saat ini kan banyak ya yang penipuan online kayak gitu. Selain itu mengikuti pelatihan formal. Saya juga belajar secara mandiri melalui pengalaman penggunaan aplikasi keuangan digital dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Menurut saya, pengalaman mengenai fintech itu penting karena perkembangan teknologi keuangan sangat cepat. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan saat ini ya, akan tertinggal dan kurang efisien dalam menjalankan operasional bisnis di perusahaan kami. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya betul sih, selain kita mengikuti seminar atau pelatihan-pelatihan, kita juga harus mengembangkan diri sendiri dari segi fintech. Bisa lihat YouTube, TikTok pun juga udah banyak bagaimana perkembangan fintech. Jadi lebih menambah pengalaman untuk kita sendiri seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Putri ini mengenal istilah tentang crowdfunding? Iya, saya mengetahui tentang crowdfunding tersebut dan menggunakannya secara langsung di perusahaan kami. Namun dananya dari internal perusahaan untuk kegiatan berbagi sembako, untuk apresiasi kepada karyawan, dan berbagi ke masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan menggunakan dana perusahaan yang diambil dari beberapa presentasi dari lembaga bersih di perusahaan kami. Dan di Mbak Putri ini sudah mengenal istilah crowdfunding. Apakah di CV Bintang Utama itu memakai jenis-jenis crowdfunding apa yang digunakan? Dari yang saya jelaskan tadi, saya sih lebih ke reward crowdfunding ya, karena perusahaan itu memberikan apresiasi kepada karyawan karena sudah loyalitas kepada perusahaan kami. Jadi sebagai bentuk sedikit apresiasi dan bentuk rasa terima kasih perusahaan kepada karyawan dan beberapa masyarakat sekitar yang membutuhkan. Untuk pertanyaan terakhir nih Mbak Putri, menurut Mbak Putri ini apakah crowdfunding ini bisa mensejahterakan negara? Menurut saya sih berdampak ya,
sangat positif bagi perekonomian di negara karena membantu masyarakat maupun pelaku usaha untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih mudah, dan dengan adanya crowdfunding tersebut usaha kecil dan menengah akan memiliki kesempatan untuk berkembang sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Jadi sangat dampak untuk masyarakat di negara ini ya. Jika semakin banyak usaha yang berkembang dan kegiatan ekonomi meningkat, maka pendapatan masyarakat juga pasti akan meningkat kan. Dan hal tersebut juga memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi negara. Semoga ya. Terima kasih Mbak Putri selaku manajer operasional di bidang utama. Ya, banyak sekali pengalaman dari kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Prodi Manajemen. Semoga kita juga mengetahui tentang fintech itu sendiri di CV bidang utama. Untuk waktunya terima kasih Mbak Putri. Dari saya Dani, Saya Puan. Saya Muhammad Alika Fajri. pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.